Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaika Nabila Zahra dengan NPM 22160701083. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai teman-teman saya yang merupakan pengguna iPhone. Sebelum mewawancarai, tentunya saya akan persilakan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Nabila Toyro Sofalasari. Saya umur 18 tahun. Kesibukan saya mahasiswa dari Universitas Lampung, Fakultas MIPA, jurusan Kimia, dan asal saya dari Bandar Lampung. Halo, perkenalkan nama saya Digina Hasri. Umur saya 18 tahun. Kesibukan saya sekarang adalah sebagai mahasiswa dari Universitas Lampung, Fakultas FMIPA, jurusan Ilmu Komputer. Saya asli dari Bandar Lampung. Halo, nama saya Fatia Azahra, umur 18 tahun. Saya kuliah di Poltekkes Bandar Lampung, jurusan farmasi. Asal saya dari Bandar Lampung. Ya, untuk pertanyaan pertama, sebelumnya sudah berapa lama ya memakai iPhone? Kalau saya dari 2017, sekitar 5 tahun yang lalu. Kalau saya sekitar 6 tahun yang lalu. Kalau saya sih masih setengah tahun lah, sekitar 6 bulanan. Oke. Kemudian kenapa memilih iPhone untuk kegiatan sehari-hari? Karena emang udah dari lama pakai iPhone ya, jadi kayak pengen lanjut aja gitu pakai iPhone. Awalnya itu kenapa gitu memilih iPhone? Ada beberapa banyak kelebihan-kelebihan yang kayak aku ngerasanya ya enak aja jadinya pakai iPhone daripada Android gitu. Karena menurut saya meskipun harganya yang cukup mahal, tetapi iPhone cukup awet untuk dipakai, sehingga saya lebih memilih iPhone dibandingkan Android. Untuk Kak Fatia sendiri, apa alasannya memilih iPhone? Sebenarnya sih nggak ada alasan sih, kayak cuma penasaran aja. Teman-teman juga kan pada pakai iPhone semua kan, ya, jadi ya pengen aja gitu. Oke, kemudian apa sih spesialnya iPhone sehingga rela membeli iPhone? Padahal kan harga iPhone relatif mahal ya dibandingkan handphone Android pada umumnya. Ya, yang pertama itu dari kamera ya. Kamera iPhone tuh kayak ya gimana ya, bagus gitu. Kalau buat SG atau gimana-gimana juga nggak pecah. Terus ya bagus lah, enak gitu. Jadinya milih iPhone walaupun ya mahal gitu. Untuk Kak Gina sendiri, Karena menurut saya lebih awet, meskipun baterainya sedikit boros, lalu lebih mudah. Ya, lebih mudah secara pemakaiannya, lebih mudah. iya. Untuk Kak Fatia sendiri, Gak ada sih, kayaknya cuma di kamera ya. udah berarti sama dengan Kak Nabila ya. Ya benar. Kemudian sejauh ini apa sih kendala dalam penggunaan iPhone ini? Kalau menurut aku dari baterainya sih, baterainya itu cepet banget rusak, baterai health-nya itu cepet turun. Kalau bener-bener nggak dirawat pasti cepet banget turunnya. Jadi itu yang ngebuat para pengguna iPhone tuh harus bawa power bank, karena kan kalau kepenuhan 80% lewat 80% aja bisa merusak HP, kepenuhan bisa merusak HP. Kalau misalnya kurang dari 40 masih dimain aja bisa rusak gitu. Jadi kayak kurangnya itu sih dari baterainya aja sih yang harusnya diperbaiki lagi oleh pihak iPhone, tolong. Oke, kemudian untuk Kak Gina, apa kendalanya selama memakai iPhone sejauh ini? Mungkin sama ya, baterai, tapi di lain sisi juga beberapa aplikasi yang mungkin seharusnya tidak berbayar di Android, di iPhone menjadi berbayar, sehingga mungkin lebih menguras uang. Ya, udah sih. Jadi itu ya agak pricey dalam hal lain ya. Iya. Oke. Terus untuk Kak Fatia sendiri? Aku kan suka game ya. Kalau misalnya untuk ngegame sih iPhone tuh kayak kurang worth it sih, karena ya itu cepet banget kan, baterainya habis, kayak harus ngecas dalam sehari tuh, kayak harus ngecas lah, pokoknya itulah, dibandingkan Android ya itu. Sebelumnya pernah pakai Android? Pernah, HP saya dulu sebelum pakai iPhone tuh BlackBerry. Ya. Kalau Kak Gina sendiri? Pernah, sekitar 8 tahun yang lalu, terakhir saya pakai Samsung. Kalau Kak Fatia sendiri sudah pernah nggak pakai Android? Ya pernah. Terakhir sih pakai Samsung sama Xiaomi Redmi 10 kayak. Ya. Oke. Karena sebelumnya kan sudah pernah pakai Android ya semuanya. Apa sih perbedaan yang paling dirasakan
Kalau aku ya pertama itu dari kameranya. Kalau buat SG itu nggak pecah-pecah, nggak ngelek-ngelek, nggak yang ibaratnya kayak biasanya kan bures gitu kalau di Android gitu kan. Kalau di iPhone tuh jernih, lancar gitu. Terus juga enak aja gitu pakai iPhone, kayak yang mudah gitu loh, nggak seribet Android kayak kalau menurut aku ya. Nah, jadi itu yang. Untuk Kak Gina sendiri apa sih perbedaan yang dirasakan setelah memakai iPhone? Karena terakhir saya memakai Android itu terakhir udah 8 tahun yang lalu, jadi mungkin kameranya dulu kurang mumpuni ya. Tapi tidak tahu sekarang mungkin udah lebih bagus. Kalau saya sendiri sih merasa kameranya sudah sih itu. Kalau Kak Fatia sendiri apa perbedaan yang dirasakan setelah memakai iPhone? Sebenarnya kan kalau pakai iPhone itu kita main Mobile Legends tuh, itu kayak gerakannya lebih smooth, lebih enak lah. Cuma kurangnya itu ya itu di bagian baterainya yang cepat habis. Apalagi kalau misalnya main game itu bener-bener boros banget baterainya. Dah sih itu aja. Oke. Kemudian tentunya banyak fitur ya yang ada di iPhone tapi tidak ada di Android. Apa sih fitur yang terasa paling memudahkan? Kalau aku tuh dari yang pertama iOS 16 tuh udah bisa copy paste dari apa sih galeri ke galeri apa sih kalau kita membuat SG gitu, itu bisa copy paste tanpa ikutin background gitu loh. Jadi bener-bener cuman objeknya aja gitu loh. Itu kelebihan dari iOS 16 yang ada di iPhone. Dan fitur iDrop juga kayak yang enak aja gitu untuk ngirim foto tanpa tukeran nomor gitu. Jadi kayak tinggal mana iDrop lo gitu, mana hidupin iDrop lo gitu. Jadi kayak bisa enak gitu. Untuk Kak Gina sendiri apa fitur yang paling terasa sangat memudahkan? Kalau saya sama ya AirDrop, karena AirDrop sangat-sangat memudahkan bagi pengguna iPhone, terutama yang tidak saling kenal. Kita tidak perlu bertukar nomor sama seperti Nabila tadi. Ya, gitu. Untuk menurut Kak Fatia sendiri apa? Ya sama iDrop. Udah. Sekarang kan Android banyak ya yang bentuknya menarik ya, unik-unik juga. Kayak Samsung contohnya ada Z Flip, ada yang Z Fold juga ya. Ada nggak sih ketertarikan untuk balik lagi ke Android? Untuk sekarang masih pengen sama iPhone aja dulu. Karena ya masih senang aja sama iPhone gitu, dari fitur-fiturnya juga, dan udah nyaman juga, udah ngerasa kayak udah bisa gampang gitu loh. Jadi kalau misalnya di Android lagi ke Android lagi kayak bingung gitu kan, ini kemana pagi ngirim file, sekarang kuliah gitu kan kayak gitu. Jadi masih pengen sama iPhone dulu. Tapi kan kayak di Android juga udah banyak nih yang diadaptasi dari fitur-fiturnya diadaptasi dari iPhone. Tetap nggak mau balik ke Android lagi gitu? Belum sih untuk sekarang, masih pengen di iPhone. Oke. Kalau untuk Kak Gina sendiri? Kalau saya sih belum ada ketertarikan ya kalau untuk balik lagi ke Android, karena lingkungan sekitar juga iPhone. Jadi kalau balik ke Android lagi mungkin akan lebih susah untuk belajar lagi cara mainnya, meskipun saya juga generasi Z ya yang mungkin akan lebih mudah beradaptasi, tapi tetap aja sih kayaknya bakal untuk di iPhone. Walaupun fitur-fiturnya Android juga udah banyak diadaptasi dari iPhone, tetap bertahan sama iPhone? Tetap. Kemudian untuk Kak Fatia sendiri, ada nggak sih ketertarikan untuk balik ke Android lagi? Sebenarnya sih ada, cuma kalau spesifikasinya untuk game lebih smooth lah. Ya pengennya sih balik lagi, cuma ya kalau bisa ya dua-duanya gitu, iPhone sama Android gitu kan ya, satunya kamera, satunya game, dah itu. Baiklah, terima kasih banyak untuk kakak-kakak sekalian telah bersedia untuk diwawancarai saya pada hari ini. Terima kasih juga telah kooperatif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.